Kapan bang lihat-lihat mesin yang katanya ada keluar air dari selang yang di pinggir? Maksud kalian air yang keluar di pinggir melalui selang ini itu adalah sistem pendinginan dari mesin diesel yang aku gunakan guys. Tapi oke deh, mari aku spill bagaimana cara kerja pompa pendinginan pada mesin diesel yang aku gunakan ini. Hai guys, ketemu lagi di Dunia Perahu bareng Bang Randy. Nah, oke. Ini sekarang kita sudah ada di perahu, kita bakal langsung lihat yang mana sih pompa pendinginnya. Sekalian kita bakal mau jelasin cara kerja pompanya sama prinsip kerjanya ya. Jadi pompanya ada di dalam, kita harus buka ruangan ini terlebih dahulu. Tunggu. Ini udah ada muatan ya teman-teman. Dan mana nih? Ini dia. Kok gelap ya? Ini cara ngidupin flashnya gimana? Nah gitu, udah terang. Jadi ini yang namanya pompa. Biasanya disebut pompa siput atau pompa keong. Nggak tahu kalau kalian itu sebutnya sebagai pompa apa. Yang jelas pompa ini diaktifkan menggunakan putaran mesin ya, yang dihubungkan melalui belting ini teman-teman. Nah gitu. Jadi cara kerja pompa ini menarik air dari luar. Ini dari luar ya. Di sini selang yang dihubungkan melalui selang dan ada keran di sini. Nah ini air akan dihisap melalui lubang ini, kemudian dinaikkan ke ini, ke sini, ke bagian apa ini namanya ya, head cylinder. Kemudian ada lubang keluar, di sini ada satu lubang, kemudian di bawahnya ada satu lubang lagi. Mana nih lubangnya nih? Nggak kelihatan ya dari depan. Tunggu. Nah ini dia. Nih, ini ya lubangnya ya. Lubang keluarnya itu ada dua. Jadi untuk lubang in atau lubang masuk itu ada satu. Itu dari pompanya sendiri yang langsung dihubungkan ke dalam head cylinder ini. Ke ruang head cylinder, bukan ruang pembakaran ya. Kalau ruang pembakaran mah itu solarnya, bahan bakarnya. Kemudian dikeluarkan dari sini dan dari bawah sini. Nah gitu, jadi ada dua. Itu cara kerjanya. Kalau prinsip kerjanya, sebentar. Ini saya bawakan contoh silinder, tapi bukan punya si mesin ini ya. Bukan punya si mesin ini. Ini silinder punya TS105 kecil. Sedangkan untuk blok silinder punya si mesin yang aku pakai sekarang ini 2 kali lebih besar daripada ini teman-teman. Ya. 2 kali lebih besar. Kalau yang ini isi silindernya kurang lebih 500 sampai 600 cc. Sementara yang ini 1194 cc. Jadi prinsip kerjanya itu sederhana. Yaitu air akan merendam si silinder ini. Si blok silinder ini teman-teman. Ya, jadi kan kalau terjadi pembakaran itu ada di ruang sini ya, di ruang tengahnya ini antara piston dan bahan bakar disemprotkan, terjadi injeksi dan apa sih namanya itu kalau bahasa mekanik, kompresi ya. Jadi di bagian luar blok silindernya ini kan bakal panas. Jadi apa namanya? Prinsipnya dia itu kayak si blok ini tuh bakal direndam sama air. Jadi nggak akan ada yang namanya overheat ataupun mesin terjadi panas. Jadi mesin nggak akan panas teman-teman. Mau sampai ke Jakarta, mau sampai ke Singapura juga nggak bakal panas. Khusus untuk bagian ini aja tapi ya, bagian head cylindernya. Kalau bagian mesinnya sini sih tetap panas karena yang direndam sama air itu cuma bagian sini. Jadi cukup panjang sebenarnya teman-teman. Jadi
silindernya itu dari sini sampai ke sini, cukup panjang ya. Itu air akan terus bersirkulasi. Nah itu bersirkulasi, jadi air itu, air yang masih dingin masuk melalui lubang ini, kemudian mendinginkan head cylinder, kemudian langsung dibuang keluar. Nah makanya sering kalian lihat ada air mancur dari sini, ya kan? Nah itu sebenarnya air pembuangan dari pendingin, sistem pendinginan dari si mesin diesel ini teman-teman, gitu. Terus apa lagi ya, kalau untuk mesinnya sendiri, mesin yang aku gunakan ini mereknya Jangdong ya, Jangdong. Biasanya kalau orang-orang mah sebutnya mesin dompeng gitu kan, tapi mereknya Jangdong yang 1115. Untuk outputnya itu 27 horsepower atau PK atau power kuda di 2200 rpm. Jadi rpm-nya rendah tapi torsinya besar gitu, torsinya gede. Jadi mesin ini kuat, tapi nggak bisa buat kebut-kebutan. Didesain khusus untuk bawa muatan yang berat-berat gitu, karena mesinnya itu berat. Kalau mau dimodifikasi jadi perahu cepat sih bisa aja, harus disesuaikan sama baling-balingnya. Tapi kita sudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan muatan yang kita bawa. Jadi mesin ini didesain untuk perahu dengan muatan yang berat ya, khusus untuk angkutan berat. Apalagi ya, jadi kayak gitulah ya teman-teman, yang sering kalian tanyakan tentang air yang mengalir, yaitu tentunya air tersebut adalah sistem pendinginan dari si mesin diesel ini ya. Jadi kalau saya kemanapun itu dieselnya nggak akan pernah panas teman-teman. Di sini bagian head cylindernya sampai ke sini itu nggak akan pernah panas teman-teman. Syaratnya ya sirkulasinya harus bagus. Di bagian sini ada penyaringan yang harus kita kontrol jangan sampai tersumbat. Kalau tersumbat ya mesinnya panas. Kalau kita tuh lalai untuk membersihkan sirkulasi, maksudnya tuh kita membersihkan penyumbatan pada penyaringan tersebut, ya mesinnya bakal panas. Yang lebih parahnya lagi, kalau airnya sempat nggak ada sirkulasi, nggak ada air yang mengalir ke mesin ini ya, mungkin mesinnya bakal rusak karena overheat, terlalu panas teman-teman, gitu. Nah, gitu ya. Di sini head cylindernya. Oh ya, untuk kapasitas silinder si mesin ini sendiri itu ada di 1194 cc ya, hampir 1200 cc. Lumayan gede juga kan ya, gede banget, karena memang ini silindernya itu gede ya teman-teman. Ada sih kemarin blok silinder bekas yang kayak gini, punyanya si mesin ini, mesin lama, mesin tua ya, tapi udah aku jual teman-teman, udah jual barang bekas karena memang nggak guna ya, bikin nyampah. Jadi aku jadikan duit aja, aku timbang sama tukang apa itu yang beli barang-barang bekas gitu teman-teman ya. Silindernya itu gede banget. Buat kalian yang mungkin diantara kalian tuh udah pernah ada yang bongkar mesin ini ya, tapi pastinya banyak juga yang belum tahu bahwasanya silinder dari mesin diesel ini itu gede. Mungkin kalau kalian punya motor dengan kapasitas mesin 300 cc mah belum ada apa-apanya teman-teman ya, gede banget. Karena 1250 cc dengan satu silinder ya, kayak bayangin aja kayak gimana gedenya pistonnya, segede kepala apa ya. Pokoknya gede banget. Dan sekalian lah ya, kalian mungkin mau lihat apa yang namanya gearbox. Ini namanya gearbox ini udah tua banget. Jadi kelihatannya ini gearboxnya udah tua, udah berkarat, udah sealnya itu udah bocor-bocor semua teman-teman ya. Jadi untuk gearbox ini pakai putaran berapa ini ya, 2,5 banding 1. Kelihatan nggak sini ya? Nah ini dia 2,5 banding 1 teman-teman ya, 2,5 banding 1. Mereknya Anchor, Marine gearbox, mereknya Anchor. Jadi kalau kita pakai apa namanya rasio 2,5 banding 1 itu, tentu saja ini akan mengurangi putaran mesin teman-teman, akan dikonversi menjadi putaran yang lebih rendah supaya kemampuan dorongannya itu lebih besar.
kemampuan dorongnya itu lebih besar, makanya perahu kita itu bisa narik bisa narik beban sampai kurang lebih 15 ton gitu. Ya kuat lah, masih kuat lah. Tapi ada juga untuk perahu-perahu nelayan, perahu cepat yang pakai mesin ini juga, yang notabene-nya mesinnya sama seperti ini tapi nggak pakai gearbox. Itu wajar kalau putarannya itu memang tinggi, karena tidak terjadi konversi lagi pada si putaran mesin, karena dia nggak pakai gearbox. Jadi kalau mau laju kita nggak perlu pakai gearbox teman-teman. Tapi kalau kita butuh apa yang bisa dilakukan sama gearbox, ya kita harus pakai gearbox gitu. Karena kalau pakai gearbox itu sangat memudahkan pekerjaan kita. Ya, kecuali kalau kalian mau butuhnya laju-laju kebut-kebutan, kalian nggak perlu pakai gearbox gitu. Nah, jadi gitu aja ya untuk penjelasan cara kerja sistem pendinginan pada mesin diesel yang aku gunakan, dan prinsip kerjanya sesingkat itu teman-teman. Karena ya aku tahu dari video ini banyak kekurangan, karena seharusnya aku bakal spill bukain ini supaya kalian pastinya mau lihat kan bagaimana cara si pompa ini mengeluarkan air dari sini, kemudian airnya keluar dari luar sana ya. Tapi durasinya terlalu panjang, jadi kayak gitu aja teman-teman. Kalau kalian merasa mendapatkan pengetahuan baru, kalian mendapatkan informasi baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian semuanya supaya channel kita lebih berkembang dan bisa memberikan hiburan yang lebih bermanfaat lagi. Nah, jadi gitu aja buat teman-teman semuanya. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.